Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, sebagai bagian atau rangkaian persiapan kita memasuki bulan Ramadan yang mulia, maka mari kita mengambil beberapa pelajaran dari firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Baqarah 184. Pada pekan yang lalu kita sudah mengambil beberapa pelajaran dari Al-Baqarah 183. Dan malam hari ini kita akan mencoba mengambil beberapa pelajaran dari firman Allah di surat Al-Baqarah 184, di mana Allah berfirman, ya, setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, selanjutnya Allah berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairal lakum in kuntum ta'lamun wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya adalah, kata Allah, ya, ayyaman ma'dudat, puasa Ramadan itu adalah, ya, hari-hari yang berbilang. Faman kana minkum maridan, dan barang siapa di antara kalian yang sakit, ya, au ala safarin, atau dia dalam kondisi safar atau melakukan perjalanan jauh, ya, kata Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka silahkan dia mengganti hari-hari yang dia tinggalkan tadi, ya, dari bulan Ramadan pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang, ya, yang merasa berat, ya, untuk berpuasa, tentunya ini adalah berkaitan dengan awal-awal, ya, turunnya perintah puasa, karena memang Allah memberikan pilihan pada awal-awal turunnya perintah puasa terdahulu. Maka orang-orang yang merasa berat untuk berpuasa, ya, ini pada awal-awal turunnya perintah puasa, fidyatun ta'amu miskin, dia boleh, ya, meninggalkan puasa dan dengan catatan membayar fidyah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, dan siapa dia yang melakukan kebaikan, ya, di antara bentuk kebaikannya membayar fidyah, yang satu hari dia tinggalkan, ya, bayar fidyah untuk satu orang miskin. Tapi kalau dia membayar lebih dari kewajibannya, kata Allah, maka itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, tetapi berpuasa itu lebih baik, ya, bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa, ya, kata Allah, puasa Ramadan itu adalah hari-hari yang berbilang, tidak banyak. Ya, kalau kita lihat puasa Ramadan itu rata-rata 29 atau 30 hari, ya, satu bulan, tidak banyak. Dari mana kita bisa melihat tidak banyaknya? Mari kita bandingkan dengan jumlah hari kita dalam satu tahun, ya. Dalam setahun kita punya berapa? 360, ya, atau 365 hari. Dan yang diwajibkan kita puasa dari 360 atau 365 hari itu adalah 29, 30 atau 30 hari. Artinya kalau kita persentase 29 atau 30 hari per 360 hari dikali 100%, itu tidak sampai 10%. Tidak sampai 10%. Artinya dari satu tahun Allah hanya minta 10%-nya saja, atau tidak sampai 10% untuk kita berpuasa. Di hari di luar Ramadan, ya, silahkan. Kita tidak wajibkan puasa, kecuali kita mau puasa sunat, ya, silahkan. Tapi yang wajib itu 29 sampai 30 hari saja. Selebihnya tidak wajib. Apa pesan yang Allah ingin sampaikan di sini? Agar kita tidak merasa terbeban bahwa puasa itu bukan satu tahun penuh, tidak, tapi satu bulan. Ya, kalau kita persentasikan tadi nggak sampai 10%.
Jangan merasa terbeban dengan puasa tersebut, karena jumlahnya tidak sampai 10%. Dan memang pada dasarnya tidak ada syariat itu yang memberatkan, nggak ada. Maka kata Allah nanti di surat Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, tidak ada ya dari Al-Quran itu, dari syariat Islam itu yang kami turunkan untuk mencelakakanmu, untuk memberatkanmu, nggak ada. Jadi kalau benar jiwa seseorang, ya benar keimanannya, maka dia tidak akan pernah merasa berat dengan syariat-syariat yang Allah turunkan itu. Dan sebaliknya, yang merasa terbebani dengan syariat itu adalah orang-orang yang lemah imannya. Kata Allah, tidak ada syariat itu yang memberatkan atau yang membahayakan. Justru di balik syariat itu seluruhnya kebaikan. Maka nanti para ulama kita mengatakan, kalau kita mau tarik kesimpulan kejadian-kejadian di tengah-tengah masyarakat atau permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, kuncinya dua. Kenapa terjadi permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kemungkinannya adalah ada perintah yang tidak dilakukan. Di antaranya apa contohnya? Banyaknya terjadi perampokan, pencurian. Salah satu yang menyebabkan tingginya angka perampokan dan pencurian adalah karena banyaknya orang tidak membayar zakat. Jadi serius. Di antara bentuk kita meminimalisir kejahatan itu adalah dengan apa? Jalankan syariat. Tapi kalau zakat tidak dibayar, padahal katakan misalnya di kota Banda Aceh ini banyak orang yang sudah wajib zakat, tapi dia tidak membayar, maka itu secara otomatis orang-orang yang wajib zakat itu mengundang kejahatan-kejahatan. Jadi kejahatan itu bisa timbul, salah satunya adalah karena ada perintah yang tidak dikerjakan, atau ada larangan yang ditinggalkan. Contohnya apa? Kenapa banyak terjadi kasus perzinaan? Karena Allah melarang ya adanya ikhtilat, campur baur laki-laki dengan perempuan. Allah melarang perempuan itu keluar buka aurat, tapi tidak diindahkan. Maka kita melihat banyak terjadi perzinaan, pelecehan. Salah satu sebabnya apa? Ada larangan yang dikerjakan. Maka inilah syariat Islam, tidak ada yang memberatkan. Justru kita hidup di dunia ini tidak beres, banyak menemukan masalah. Kenapa? Jauh dari syariat. Kita bisa lihat bagaimana kehidupan pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada masa para sahabat Nabi, di mana syariat Islam dijalankan, kriminalitas itu sangat minim. Kita tidak mengatakan tidak ada karena ini dunia, tapi sangat minim. Maka Allah katakan ayyaman ma'dudat, ini hari-hari berbilang, jangan dianggap beban. Ya, ini sikap orang beriman. Yang dia lihat adalah kemudahan-kemudahannya. Saya diwajibkan puasa 29-30 hari. Ternyata ada 300 lebih saya nggak wajib puasa. Jadi jangan jadi dianggap beban itu. Juga ayyaman ma'dudat di sini kata para ulama kita hari yang ditentukan. Nggak bisa kita geser, ini Ramadan ini kayaknya musim panas. Kebetulan Ramadan jatuh pada April dengan Maret, udah kita geser ke Mei saja. Kenapa? Supaya lebih mudah. Nggak bisa. Karena dia ayyaman ma'dudat yang sudah ditentukan. Nggak bisa digeser-geser. Sebagaimana ada sebagian orang mengatakan, kenapa haji harus bulan Zulhijjah, ngantri panjang? Kenapa nggak dibuat waktu yang lain? Kita katakan ini ketetapan Allah. Ya nggak bisa kita geser-geser, ketetapan Allah. Ya, seperti itu juga bulan Ramadan. Jumlahnya tidak banyak dibanding hari-hari kita setahun, dan dia tempatnya tertentu yang tidak boleh digeser-geser pada waktu yang lain. Selanjutnya kata Allah, faman kana minkum maridun. Allah mulai sebutkan juga di antara kemudahan-kemudahan puasa. Apakah semua diwajibkan berpuasa? Jawabannya tidak. Ada di antara kelompok manusia yang tidak diwajibkan puasa. Siapa itu? Di antaranya adalah orang yang sakit. Meskipun nanti kata Allah fa'iddatum min ayyamin ukhra, dia harus mengganti pada waktu yang lainnya. Dan sakit di sini yang dimaksud adalah sakit yang memberatkan dia. Para ulama kita mendetail sakit itu 3 macam. Ada sakit ringan.
Ini misalnya apa, pusing-pusing sedikit, sakit gigi, ya atau gatal-gatal, ini nggak masuk dalam kondisi ini ya. Jadi dengan alasan kepala saya pening sedikit ini udah nggak puas, enggak. Yang kedua adalah sakit yang menengah ya. Sakit menengah ini adalah sakit yang kalau dia berpuasa maka itu bisa menyebabkan terlambatnya kesembuhannya. Tentunya menurut keputusan dokter ahli, bukan menurut keputusan sendiri. Dokter mengatakan ini kalau Anda harus makan, kalau Anda tidak makan ini menyebabkan terlambat kesembuhan. Maka di sini dia boleh tidak berpuasa, tapi dengan catatan dia harus mengganti pada hari lain. Atau sakitnya berat, sakit yang kalau dia berpuasa menurut keputusan dokter ahli ini dapat memberatkan sakitnya, menambah sakitnya, atau dapat menyebabkan justru kalau dia berpuasa bisa mematikan dia karena sakitnya tadi tersebut membutuhkan asupan makanan. Maka di sini juga dia boleh tidak berpuasa, tapi dengan catatan dia mengganti pada waktu yang lain. Apakah itu saja? Tidak, kata Allah, au ala safarin, atau dia dalam kondisi safar, melakukan perjalanan jauh. Meskipun nanti mengenai safar ini para ulama kita beda pendapat. Ada yang mengatakan berapa batas minimal, ada yang mengatakan 80 km, ada yang mengatakan 83 km, ada yang mengatakan 85 km minimal baru dianggap safar. Atau ada juga yang mengatakan adalah safar tidak dilihat dari jaraknya, tapi dilihat dari kebiasaan masyarakat tersebut. Karena memang kalau keputusannya jarak saja, ada beberapa tempat memang kita melihat katakan misalnya di pedalaman Kalimantan di sana, beberapa dai-dai yang menetap di sana mungkin jaraknya tidak jauh dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain, tapi menempuh jarak medan yang cukup terjal. Jaraknya mungkin sekitar 40 km. Tapi untuk menempuh itu berat sekali. Maka sebagian ulama menyebutkan tidak dengan jarak dihitung, tapi dengan kebiasaan masyarakat setempat. Maka ini boleh dilihat. Kalau memang dia masuk ke jarak bisa masuk ke jarak, atau masuk kebiasaan seperti sebagian daerah pedalaman Kalimantan. Sebagian dai mengatakan jaraknya mungkin cuma 40 km dari satu kecamatan yang lain. Tapi kalau kita tempuh, Honda pun nggak sanggup, harus naik hutan dan segala macam. Baik, intinya adalah ketika dia menempuh atau statusnya sebagai musafir, baik dengan kebiasaan masyarakat setempat atau dengan jarak tadi, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi dengan catatan dia harus mengganti pada waktu yang lainnya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Dia harus mengganti pada waktu yang lain. Selanjutnya kata Allah, wa 'alal ladina yutikunahu, dan terhadap orang-orang yang kesulitan untuk puasa. Sebagaimana disebutkan tadi, ini adalah syariat awal-awal turunnya puasa. Nanti ini 84 ini ditutup oleh Allah di 185. Kata Allah nanti di 185, faman syahida minkumus syahra falyasum. Dan siapa di antara kalian yang menyaksikan masuknya hilal, datangnya hilal, maka hendaklah dia berpuasa. Artinya kemudahan di awal-awal turunnya syariat puasa tersebut dihapus dengan turunnya nanti 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Karena di awal-awal Islam dulu, di awal-awal turunnya syariat Islam, boleh pilih mau puasa atau bayar fidyah, meskipun dia mampu. Saya mampu, tapi saya nggak mau puasa, saya mau fidyah saja. Boleh. Itu di awal-awal turun syariat Islam, turun syariat puasa. Tapi sekarang nggak boleh lagi, karena sudah turun 185. Jadi nggak boleh lagi nanti saya mampu, tapi saya bayar fidyah saja dengan alasan 184 tadi. Nggak boleh lagi, karena sudah mansukh dengan adanya atau turunnya ayat 185. Selanjutnya kata Allah, fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah untuk orang miskin. Fidyah ini bisa bentuknya meskipun sekarang ini fidyah berlaku untuk orang yang uzur, yang sudah tua renta, atau orang yang hamil atau menyusui. Menurut sebagian pendapat ulama kita, dia bisa bayar fidyah. Fidyah ini bisa bentuknya makanan siap saji, satu hari yang dia tinggalkan dia bayar untuk orang miskin, diserahkan, atau bisa makanan pokok dalam bentuk beras,
Kalau kita Indonesia bentuknya beras, ya, maka dia bisa bayar itu. Dan fidyah ini kata para ulama kita dibayar sesuai dengan hari yang sudah dia lewatin. Tidak boleh dibayar di awal. Ya, ini dia mengatakan, ini saya punya orang tua sudah uzur, mau masuk Ramadan, udah saya bayar sekarang di depan fidyahnya untuk 1 bulan. Nggak sah, kata para ulama kita. Kapan boleh dia bayar fidyah? Setelah hari itu dilewatin. Oh, sudah lewat puasa Ramadan 1 minggu. Orang tua saya tidak bisa puasa karena sudah uzur, maka boleh dia bayar seminggu. Atau dia kumpulkan nanti di akhir Ramadan. 30 hari. 30 hari itu boleh dia bagi, ya, untuk orang miskin sebanyak 30 orang atau untuk, ya, 1 orang. Intinya fidyah itu boleh dibayar setelah datang atau setelah berlalunya Ramadan, ya, hari-hari Ramadan tersebut. Tidak boleh ditakdim, ya. Tidak sah kata para ulama kita, itu hanya sebagai sedekah biasa, tidak dianggap sebagai fidyah. Ya, selanjutnya kata Allah, wa antasumu khairul lakum, ya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau dia mau membayar fidyahnya lebih dari kewajiban, ya, kewajibannya tadi 1 hari dia tinggalkan puasa bagi orang yang uzur atau orang yang hamil dan menyusui, menurut sebagian pendapat para ulama kita, ya, 1 hari dia tinggalkan puasa, dia bayar fidyah untuk, ya, menyediakan makanan untuk 1 orang miskin. Oh enggak, saya mau bayar 1 hari saya puasa, saya mau kasih 2 orang miskin, boleh, enggak masalah. Kelebihannya itu dianggap sedekah yang tidak boleh didiskon. Puasanya berapa 2 hari, saya bayar satu orang miskin saja, tidak boleh. Kalau lebih silahkan. Maka kata Allah, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang mau melakukan, ya, lebih dari apa yang dibatasnya, maka, ya, tidak mengapa, dan itu menjadi nilai, ya, sedekah, ya, di sisi Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetapi ingatlah kata Allah, ya, terutama bagi orang-orang di awal Islam tadi, di awal turunnya syariat Islam, puasa itu lebih baik bagi kalian. Ya, tadi awal-awal Allah kasih pilihan, boleh puasa, boleh bayar fidyah, tapi kata Allah puasa itu lebih baik. Ya, memang kalau kita melihat, ya, tulisan-tulisan para ulama kita, ya, puasa itu begitu banyak manfaatnya, apalagi puasa Ramadan. Ya, di antaranya adalah, kita tutup dengan kisah ini, ya, ada salah seorang sahabat bermimpi berkaitan dengan 2 temannya. Ya, 2 temannya, satu temannya ini berjihad di jalan Allah dan meninggal. Satu lagi belum sempat berjihad di jalan Allah, dan selanjutnya dia bertemu dengan bulan Ramadan dan dia beribadah di bulan Ramadan tersebut. Setelah bulan Ramadan dia meninggal. Ini orang yang kedua. Jadi orang yang pertama meninggal karena jihad di jalan Allah. Orang yang kedua belum sempat berjihad, tapi bertemu dengan Ramadan dan dia maksimal beribadah di bulan Ramadan. Setelah itu dia meninggal. Maka sahabat ini mengatakan, setelah keduanya meninggal, aku melihat dalam mimpiku, orang yang kedua ini lebih dulu masuk surga dibanding orang yang pertama. Sama-sama masuk surga, tapi orang yang kedua yang dia meninggal bukan karena jihad di jalan Allah, lebih duluan masuk surga. Akhirnya sahabat yang lain mendengar mimpi ini, ramai cerita ini. Ya, ada di antara sahabat mengatakan, daripada kisah kamu ini, mimpi kamu ini buat ribut orang, coba laporin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dilaporkanlah mimpi sahabat ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang bermimpi ini mengatakan, ya Rasulullah, saya punya 2 teman. Satu meninggal karena berjihad di jalan Allah, dan satu lagi belum sempat berjihad di jalan Allah dan bertemu dengan Ramadan, dia beribadah maksimal di bulan Ramadan, baru dia meninggal. Tapi aku melihat di dalam mimpiku, temanku yang kedua ini duluan masuk surga dibanding orang yang berjihad di jalan Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, tidak heran. Bukankah dia sempat bertemu dengan Ramadan, orang temanmu yang kedua ini? Betul ya Rasulullah. Bukankah dia maksimal beribadah di bulan Ramadan? Betul ya Rasulullah. Itulah yang menyebabkan dia dahuluan masuk surga dibanding temannya yang pertama tadi. Maka pernyataan Rasulullah SAW ini, kata para ulama kita, menjadi motivasi bagi kita sekalian. Begitu besarnya pahala yang Allah sediakan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia tambah dengan amalan-amalan yang lain. Intinya apa? Jangan sia-siakan kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia, karena kita tidak pernah tahu apakah Ramadan itu akan berulang kepada kita atau tidak. Tapi yang pasti Ramadan adalah kesempatan terbesar kepada kita yang Allah sediakan untuk kita bisa
masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Demikian beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia dan kita bisa beribadah maksimal di dalamnya. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.